Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, iman di dada, berkah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada pertemuan pertama di semester genap ini, kita akan membahas tentang teorema Pythagoras. Mari kita simak materi berikut ini. Apakah kalian pernah mendengar tentang Pythagoras? Berikut adalah patung dari Pythagoras. Pythagoras merupakan matematikawan atau ahli matematika dan filsuf bangsa Yunani. Salah satu peninggalannya yang bersejarah yaitu teorema Pythagoras. Sebelum kita belajar teorema Pythagoras, mari kita belajar dulu bilangan kuadrat dan akar pangkat. Apa itu bilangan kuadrat? Apabila ada A kuadrat, maka dia sama dengan A dikalikan A. Sebagai contohnya, yang pertama ada 4 kuadrat, berarti 4 dikalikan 4 hasilnya 16. Kemudian ada 21 kuadrat, berarti 21 dikalikan 21 hasilnya 441. Kemudian kalian bisa mencoba menghitung 12 kuadrat dan 17 kuadrat. Berapakah hasilnya? Lalu bagaimanakah dengan akar pangkat? Apabila ada akar A kuadrat sama dengan akar A dikali A, hasilnya adalah A. Sebagai contohnya, akar 36. 36 merupakan 6 kuadrat atau 6 dikali 6, sehingga akar 36 adalah 6. Kemudian ada akar 225. 225 itu sama dengan 15 dikali 15, sehingga akar dari 15 kuadrat itu adalah 15. Kalian bisa menghitung akar 81 dan akar 576. Silahkan kalian hitung. Kemudian kita masuk ke teorema Pythagoras. Apa itu teorema Pythagoras? Pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang yaitu sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Berikut ada segitiga A, B, dan C. Untuk penamaan sisi, itu berdasarkan titik sudutnya. Sisi di depan sudut siku-siku itu sisi C, karena sudut siku-sikunya adalah huruf C. Begitu juga dengan A, di depan sudut A ada sisi A kecil. Dan begitu juga dengan B. Perlu digarisbawahi, teorema Pythagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku atau segitiga dengan salah satu sudutnya 90 derajat. Karena C, sisi C kecil berada di depan sudut siku-siku, maka sisi terpanjang atau disebut juga sisi miring atau hipotenusanya adalah C. Dan sisi A, B disebut sisi penyiku. Sehingga rumus teorema Pythagorasnya menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau untuk mencari A kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Dan untuk mencari B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Sini sesuai ya, C-nya sisi terpanjang dikuadratkan sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Sisi penyikunya tadi A dan B, sehingga A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat.
Berikut adalah pembuktian untuk teorema Pythagoras. Ada segitiga dengan sisi A, B, C. Ini merupakan luas area C atau C kuadrat. Apabila kita pindahkan segitiga-segitiganya, kita peroleh dua persegi, yaitu A kuadrat dan B kuadrat. Sama daerahnya dengan C kuadrat, sehingga terbukti untuk teorema Pythagoras. Apa saja kegunaan teorema Pythagoras? Yang pertama, menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Kemudian untuk menentukan jenis segitiga, nanti berdasarkan sudutnya. Menentukan panjang diagonal pada persegi dan persegi panjang. Menentukan panjang diagonal ruang pada kubus dan balok. Contoh yang pertama, diketahui segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku DB yang digambarkan sebagai berikut. Tentukan panjang sisi AC. AC karena di depan sudut siku-siku, AC merupakan sisi miring atau sisi terpanjang. Sehingga AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita masukkan angkanya, AB-nya 8 dan BC-nya 6. Diperoleh AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat itu 64, ditambah 6 kuadrat itu 36. Kita jumlahkan sehingga AC kuadrat sama dengan 100. Untuk menghitung AC-nya kita perlu mengakarkan. Akar dari 100 itu 10 cm. Jadi panjang sisi AC adalah 10 cm. Contoh yang kedua. Suatu segitiga siku-siku KLM dengan siku-siku di L digambarkan seperti di bawah ini. Tentukan panjang sisi KL pada gambar di atas. KM merupakan sisi terpanjang atau sisi miring, sehingga rumusnya KL kuadrat ditambah LM kuadrat itu sama dengan KM kuadrat. Karena kita mau mencari KL, maka LM dari ruas kiri kita pindah ke ruas kanan. Diperoleh KL kuadrat sama dengan KM kuadrat. Penjumlahan pindah ruas menjadi pengurangan sehingga dikurangi LM kuadrat. Kita masukkan angkanya. KL kuadrat sama dengan 13 kuadrat itu 169. Dikurangi 12 kuadrat itu 144. Sehingga KL kuadrat sama dengan 25. Untuk mencari KL kita akarkan. Akar dari 25 adalah 5. Jadi panjang sisi KL adalah 5 cm. Sampai di sini paham ya anak-anak? Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Sebuah persegi panjang ABCD mempunyai panjang 4 cm dan lebar 3 cm. Tentukanlah panjang diagonal dari persegi panjang tersebut. Kita gambarkan terlebih dahulu persegi panjang ABCD dengan panjangnya 4 cm dan lebarnya 3 cm. Kemudian ini adalah diagonal dari persegi panjang. Kita perlu mencari AC. Diagonal persegi panjangnya adalah AC. AC merupakan sisi miring sehingga AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita masukkan angkanya. Diperoleh AC-nya 5 cm. Kita lanjut contoh soal yang keempat. Sebuah tangga disandarkan pada dinding yang tingginya 8 meter. Jika jarak ujung bawah tangga dengan dinding adalah 6 meter, maka panjang tangga tersebut adalah seperti ini gambarnya. Dindingnya tingginya 8 meter, ujung bawah tangga dengan dinding jaraknya 6 meter, kita mencari
panjang tangga, atau di situ saya beri huruf C. Karena C-nya merupakan sisi miring, tangganya miring, sehingga diperoleh C kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. C kuadrat sama dengan 100, sehingga C-nya akar dari 100 itu 10 meter. Jadi panjang tangga tersebut adalah 10 meter. Sampai contoh soal nomor 4, paham ya? Berikutnya kita membahas tentang triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah 3 bilangan bulat positif A, B, dan C yang memenuhi teorema Pythagoras. Jika C bilangan terbesar, maka memenuhi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berikut contoh bilangan triple Pythagoras, yaitu 3, 4, dan 5. 5 merupakan bilangan terbesar, sehingga pembuktiannya 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 5 kuadrat itu 25, 3 kuadrat itu 9, dan 4 kuadrat adalah 16. 9 kita tambahkan 16, hasilnya juga 25. Kedua ruas sama, jadi terbukti 3, 4, 5 merupakan triple Pythagoras. Bilangan triple Pythagoras yang lain ada 5, 12, dan 13, 6, 8, dan 10, 7, 24, dan 25, 8, 15, dan 17, dan yang lainnya. Coba cari bilangan triple Pythagoras yang lain ya. Demikian materi untuk pertemuan pertama pada semester genap ini. Kalian bisa membuka buku kalian untuk lebih jelasnya, atau bisa mencari sumber yang lainnya di internet. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatannya. Silahkan kalian kerjakan tugas yang ada di Google Form. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.